Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ayu Pramesti dari Prodi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Universitas Gadjah Mada dengan NIM 20-46053-TP-12863. Di sini saya akan memaparkan review jurnal tentang vitamin dari Journal of Food Quality dengan judul In vitro bioaccessibility of the vitamin B series from thermally processed leafy African indigenous vegetable. Di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu introduction, yang kedua material and methods, yang ketiga results and discussion, dan yang keempat conclusion. Bagian yang pertama yaitu introduction, ada beberapa hal, yaitu vitamin B series, daun Afrika, proses thermal, dan juga in vitro. Bagian yang pertama yaitu vitamin B series. Vitamin sendiri adalah sekelompok senyawa organik yang penting untuk fungsi normal tubuh. Vitamin sebenarnya ada beberapa macam, akan tetapi salah satu vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh adalah seri vitamin B. Seri vitamin B sendiri ada beberapa macam, yaitu ada vitamin B1 atau thiamin, vitamin B2 atau riboflavin, vitamin B3 atau niacin, vitamin B5 atau asam pantotenat, vitamin B6 atau pyridoxine, dan vitamin B9 atau folat. Beberapa seri vitamin ini larut dalam air dan banyak ditemukan dalam sayuran dan buah-buahan. Berikut adalah gambar di mana makanan yang banyak mengandung seri vitamin B. Selain itu, seri vitamin B juga memiliki beberapa fungsi yang baik bagi tubuh. Di antaranya, memainkan peranan kunci dalam metabolisme seluler dan homeostatis. Yang berikutnya yaitu pemeliharaan kesehatan kulit dan otot, meningkatkan fungsi kekebalan dan saraf, dan yang tak kalah penting adalah mengatasi malnutrisi atau kekurangan gizi. Seperti yang kita ketahui, banyak negara-negara yang masyarakatnya mengalami malnutrisi. Oleh karena itu, pemenuhan vitamin B series merupakan salah satu jalan yang bisa digunakan untuk mengatasi malnutrisi tersebut. Tumbuhan atau sayuran yang banyak mengandung seri vitamin B ialah tumbuhan yang akan kita bahas pada bagian selanjutnya, yaitu daun Afrika atau live. Daun Afrika sendiri terdiri dari beberapa jenis dan bahkan hampir 200 spesies tanaman daun Afrika yang umum dibudidayakan oleh masyarakat di Kenya Barat. Akan tetapi, yang paling umum dibudidayakan diantaranya hanya tanaman laba-laba, kacang tunggak, bayam sayur, bayam anggur, dan juga labu kuning. Daun ini juga mempunyai fungsi diantaranya mampu mengatasi malnutrisi dengan berbagai khasiat dan kandungannya sebagai antibakteri dan antioksidan, kaya zat gizi mikro seperti vitamin dan unsur mikro yang diperlukan oleh tubuh. Salah satu cara untuk mengolah tumbuhan seperti ini ialah dengan perebusan ataupun juga penggorengan. Nah, perebusan atau penggorengan termasuk dalam salah satu proses, yaitu proses thermal. Nah, proses thermal itu apa sih? Proses thermal ialah pengolahan dengan suhu tinggi yang melibatkan proses pemanasan pada berbagai variasi suhu dan waktu. Nah, seperti yang sudah aku bilang tadi, teknik yang sering digunakan yaitu perebusan dan penggorengan. Air rebusan telah dilaporkan dapat mengurangi kadar thiamin antara 31% dan 50%, riboflavin sebesar 50%, dan niacin sebesar 80%. Nah, faktor-faktor yang meningkatkan hilangnya seri vitamin B dalam pemrosesan pemanasan ini diantaranya ada air, oksigen, cahaya, dan juga pH. Terus, apa sih fungsi dari proses thermal itu? Yang pertama yaitu mampu melepaskan vitamin pada matriks sayuran, walaupun sebenarnya mengurangi kadar vitaminnya. Yang kedua yaitu meningkatkan permukaan daerah dan interaksi enzim hidrolitik dan pengemulsi dengan partikel makanan selama fase pencernaan lambung dan khusus untuk melepaskan nutrisi. Namun, vitamin yang dilepaskan dapat mengalami reaksi kimia karena perubahan pH atau dari reaksi oksidatif. Karena proses thermal berpengaruh pada pelepasan nutrisi, jadi kita harus tahu bagaimana cara untuk tetap mempertahankan nutrisi tersebut. Nah, salah satunya ialah dengan
yang akan saya bahas pada bagian selanjutnya yaitu in vitro. Nah, apa sih in vitro? In vitro adalah keadaan atau percobaan pertumbuhan yang tidak dalam keadaan alamiah. Jadi, penelitian berjalan di bawah lingkungan buatan atau dengan kata lain, tidak dalam sel atau jaringan hidup. Studi tentang in vitro bioaksesibilitas menggunakan model gastrointestinal dapat menentukan kecernaan bahan makanan, fraksi komponen makanan yang diubah menjadi bahan yang berpotensi dapat diakses melalui proses fisik dan kimia yang terjadi di ileum dan menginformasikan prosedur pengolahan makanan terbaik yang mempertahankan tinggi kadar nutrisi. Yang selanjutnya yaitu kita ke bagian 2, ada material dan methods. Yang akan kita bahas ada beberapa di antaranya yaitu peralatan dan bahan kimia, yang berikutnya persiapan sampel, yang ketiga ekstraksi dan pengukuran vitamin B series, yang selanjutnya yaitu simulasi pencernaan gastrointestinal dan pengukuran bioaccessible vitamin B series, dan juga yang terakhir analisis data. Bagian pertama ada peralatan dan bahan kimia. Nomor 1 ada kromatografi atau HPLC yang dilengkapi dengan PDA yang berfungsi untuk mengukur vitamin. Yang kedua ada standar tiamin, riboflavin, niacin, asam pantotenat, piridoksin, dan asam folat yang digunakan untuk memisahkan protein. Yang berikutnya ada larutan stok vitamin B1, B2, B3, B5, B6, dan B9 yang disiapkan dengan melarutkan 0,01 gram setiap standar dalam 50 ml larutan HCl 0,1 molar dalam labu takar 100 ml dan diencerkan sampai tanda batas. Setelah pengenceran yang tepat menggunakan 0,1 molar HCl, standar serial disiapkan dalam rentang yang telah ditentukan, kemudian disaring menggunakan 0,45 mikromolar. Garis kalibrasi diperoleh dengan membuat nilai area puncak sebagai fungsi dari konsentrasi vitaminnya. Yang berikutnya yaitu LOD, persiapan regresi, dan koefisien korelasi ilmiah disajikan pada tabel di bawah ini. Bagian yang kedua yaitu persiapan sampel. Di sini ada beberapa sampel diantaranya tanaman laba-laba, kacang tunggang, bayam anggur, dan juga daun labu. Langkah-langkah yang dilakukan diantaranya yang pertama sayuran disortasi terlebih dahulu. Sortasinya dengan cara sayuran dipangkas untuk menghilangkan bagian yang tidak bisa dimakan, dicuci di bawah air keran, dibilas dengan air sulit, dan dikepakkan untuk menghilangkan air. Langkah yang kedua yaitu daun dipotong menjadi 2 bagian, 100 gram untuk uji segar dan 80 gram untuk uji rebusan. Nah, untuk uji rebusan sendiri nanti daun akan direbus pada 200 ml air selama 10 menit dan dalam suhu 100 derajat Celcius. Langkah yang ketiga yaitu setelah direbus didinginkan dalam suhu ruang, lalu 40 gram sayur rebusan digoreng dengan minyak sayur 40 ml selama 10 menit dan dalam suhu 100 derajat Celcius. Langkah yang keempat yaitu setelah itu didinginkan pada suhu ruang. Langkah yang kelima, ketiga sampel baik itu uji segar, uji rebus, ataupun uji kering dimasukkan ke dalam kantong yang diikat, lalu dibekukan pada suhu 12 derajat Celcius selama 5 jam. Kemudian dibekukan kering pada suhu 50 derajat Celcius selama 96 jam. Langkah yang terakhir yaitu sampel dibungkus aluminium foil lalu dimasukkan ke lemari es dengan suhu 4 derajat Celcius. Bagian yang berikutnya yaitu ekstraksi dan pengukuran vitamin B series. Yang pertama, untuk 5 gram setiap sampel sayuran, 20 ml air deionisasi ditambahkan dan campuran dihomogenkan dengan kecepatan sedang selama 1 menit sebelum disentrifugasi selama 10 menit. Sampel sebanyak 10 ml supernatan kemudian dimasukkan ke dalam sepak C18 cartridge, dibilas dengan 10 ml metanol dan 10 ml air disesuaikan dengan pH 4,2 dan dielusi dengan 5 ml air asam pH 4,2 yang disiapkan dengan menambahkan 0,005 molar HCl, diikuti dengan 10 ml metanol dengan laju alir 1 ml per menit. Yang berikutnya, aluan ditampung dalam botol dan diuapkan hingga kering, kemudian dilarutkan kembali menggunakan fase gerak.
Selanjutnya, sebelum analisis HPLC, semua sampel disaring melalui 0,45 mikro ukuran pori pada maks 7 per 20 mikroliter masing-masing. Larutan sampel disuntikan ke dalam kolom HPLC oleh autosampler. Akurasi HPLC diselidiki dengan speaking sampel dengan jumlah standar yang diketahui. Yang berikutnya yaitu analisis dilakukan sebanyak 3 kali. Analisis sampel dilakukan secara bersamaan untuk seri vitamin B1, B3, B5, B6, dan B9 menggunakan fase gerak 0,1 mol per liter KH2PO4 dengan pH 7 dan metalam, sedangkan riboflavin atau B2 dengan analisis secara terpisah. Yang berikutnya yaitu kolom elusi dipantau dengan PDA detektor untuk thiamin 234 nanometer, riboflavin 266 nanometer, niacin 261 nanometer, asam pantotena 204 nanometer, pyridoxine 324 nanometer, dan asam folat 282 nanometer. Yang berikutnya yaitu fase gerak disaring melalui 0,45 mikrometer membran dan dihilangkan gasnya dengan sanikasi sebelum digunakan. Laju alir adalah 1 ml per menit dan kolom dioperasikan pada suhu kamar 25 derajat Celcius. Selanjutnya, data puncak kromatografi terintegrasi hingga 39 menit. Identifikasi senyawa dicapai dengan membandingkan waktu retensi dan spektrum UV dengan standar. Yang berikutnya yaitu kurva kalibrasi dibuat untuk setiap vitamin dan konsentrasi vitamin dihitung dari area terpadu sampel dan standar yang sesuai. Bagian yang berikutnya yaitu simulasi pencernaan gastrointestinal dan pengukuran bioaksesibel vitamin B series. Dalam proses ini melibatkan 2 fase, yaitu fase lambung dan fase usus. Pada fase lambung, sampelnya sebanyak 2 gram menjadi sasaran simulasi pencernaan di lambung pada pH 2 dengan adanya persen pada suhu 37 derajat Celcius, 16 gram dalam 100 ml, 0,1 HCl selama 2 jam. Untuk fase usus, campuran ekstrak pankreatin empedu, 4 gram pankreatin babi dan 25 gram empedu ekstrak babi dalam 1000 ml 0,1 molar NaHCO3 dengan pH 7,5 pada 37 derajat Celcius selama 2 jam. Fraksi misel yang mengandung vitamin B yang dapat diakses secara biologis dipisahkan dengan ultrasentrifugasi selama 120 menit menggunakan ultrasentrifugasi Bergman L765. Aliquot supernatan disaring menggunakan 0,22 mikrometer mikrofilter untuk mendapatkan fraksi misel, ditempatkan dalam botol kaca amber dan kadar seri vitamin B diukur. Untuk mendapatkan presentase bioaksesibilitas dapat diketahui atau didapat dengan cara seperti digambar, yaitu dengan kadar bioaksesibilitas dibagi dengan kadar aslinya kemudian dikalikan dengan 100. Bagian yang berikutnya yaitu analisis data. Pada bagian analisis data ini, ANOVA satu arah digunakan untuk membandingkan tingkat rata-rata seri vitamin B dalam sayuran yang disiapkan menggunakan proses thermal yang berbeda. Pada P nilai kurang dari 0,05 perbedaan yang signifikan. Pemisahan rata-rata dilakukan dengan kesalahan standar. Kita menuju bagian yang ketiga yaitu result and discussion. Akan dibahas tabel data 1, pembahasan data 1, tabel data 2, dan pembahasan data 2. Yang pertama yaitu tabel data 1. Di sini ditunjukkan hasil dari tingkat rata-rata seri vitamin B dan persentase perubahan life segar dan olahan. Bagian yang selanjutnya yaitu pembahasan data 1. Sesuai tabel yang telah disajikan sebelumnya menunjukkan bahwa kadar beberapa vitamin dalam sayuran yang diuji lebih tinggi dari data yang sudah ada sebelumnya. Hal ini bisa diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor iklim, faktor penanaman, faktor suhu, yang mengakibatkan perbedaan kandungan nutrisi dalam sayuran tersebut. Berikutnya yaitu kadar vitamin dalam sayuran menunjukkan tanda perubahan signifikan dengan pemrosesan termal. Levelnya bisa meningkat dan bisa menurun, meskipun tingkat yang dihasilkan di sebagian besar sayuran olahan, kecuali yang dikeringkan, ditemukan cukup banyak untuk memenuhi RDA anak dan orang dewasa ketika jumlah yang dikonsumsi tepat. Perebusan misalnya,
meningkatkan tiamin pada tanaman laba-laba, bayam, dan bayam anggur, tetapi mengurangi vitamin pada kacang tunggak dan labu daun. Pengeringan di sisi lain mengurangi vitamin B1 di semua sayuran. Yang berikutnya yaitu diamati bahwa sayuran tertentu merespons secara berbeda dan mengalami efek yang berbeda pada vitamin B-seri. Tanaman laba-laba misalnya memiliki kadar B1, B3, B6 meningkat dengan perebusan, sedangkan vitamin B2, B5, dan B9 menurun. Di sisi lain, kacang tunggak kering, anggur goreng bayam, dan labu kering mengalami penurunan kadar semua vitamin. Faktor-faktor termasuk kehilangan selama pencucian dan pencucian selama perebusan diketahui kontribusi pada efek pemrosesan. Pengurangan dikaitkan dengan vitamin yang larut dan dalam air dan sensitif terhadap panas dan oksidasi, sedangkan pelepasan vitamin dari mata protein selama masak menjelaskan peningkatannya. Bagian yang berikutnya yaitu tabel data 2. Di sini disajikan hasil dari rata-rata tingkat bioakses seri vitamin B dalam laif segar dan olahan, serta presentase perubahan dengan in vitro pencernaan. Disajikan tabel seperti berikut dengan hasil seperti yang tertera. Selanjutnya akan dibahas pada bagian selanjutnya, yaitu pembahasan data 2. Pertama, tingkat rata-rata yang dapat diakses secara hayati dari seri vitamin B dan sayuran segar menunjukkan bahwa yang terendah adalah 0,27 plus minus 0,01 untuk B1 dan tertinggi adalah 174,52 plus minus 3,57 untuk B2 dengan tanaman bayam anggur. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan mengenai tingkat bioakses tertentu pada tingkat asli dalam sayuran sebagai hasil dari proses tertentu. Terdapat data yang menunjukkan bahwa adanya peningkatan vitamin dan juga penurunan vitamin dengan pengolahan sehingga tidak dipatenkan in vitro pencernaan. Temuan ini menggarisbawahi bahwa perebusan saja tidak mendorong bioaksesibilitas meskipun berbagai sayuran dan usia tanaman. Yang selanjutnya yaitu serat makanan menurunkan bioaksesibilitas dengan menjebak nutrisi secara fisik dan meningkatkan viskositas cairan lambung sehingga membatasi proses pencampuran. Hasil dari beberapa penelitian melaporkan peningkatan kandungan serat dengan urutan pada tanaman laba-laba, kurang dari bayam anggur, kurang dari bayam, kurang dari daun labu, dan kurang dari kacang tunggak. Hal ini cukup berbeda dengan yang ada di penelitian kali ini, misalnya tentang B1 dan B2. B1 dan B2 telah meningkatkan bioaksesibilitas dengan bayam anggur kurang dari amaranth, kurang dari spinach, kurang dari daun labu untuk B1, dan daun labu kurang dari bayam, kurang dari kacang tunggak, kurang dari laba-laba, kurang dari bayam anggur untuk B2. Temuan ini menunjukkan bahwa urutan peningkatan kandungan serat tidak serta-merta mengalami penurunan dalam bioaksesibilitas vitamin, sehingga temuan ini memungkinkan menyarankan dinamika lain yang menyebabkan variasi vitamin dalam sayuran setelah proses termal dan in vitro pencernaan. Variasi dalam tingkat bioakses yang ditemukan dalam penelitian ini sebagian muncul dari perbedaan dalam perubahan matriks sayuran, dan khususnya vitamin dihancurkan selama masak, kemudian menurunkan tingkat bioaksesnya. Selanjutnya, sifat fisikokimia vitamin juga telah digunakan untuk mendukung tingkat bioakses vitamin. Kita ke bagian terakhir, yaitu bagian 4, conclusion, yang berisi kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari penelitian kali ini ialah tingkat vitamin B seri yaitu B1, B2, B3, B5, B6, dan B9 dalam Cleomycinaria, Vigna unguiculata, Amaranthus viridis, Phacelia alba, dan Cucurbita maxima dipengaruhi oleh pengolahan, dengan sebagian besar pengurangan yang dialami dalam sampel kering. Proses merebus dan menggoreng menghasilkan peningkatan dan penurunan kadar vitamin yang dapat diakses secara hayati. Perubahan tingkat bioakses tidak mencerminkan perubahan kandungan serat sayuran, baik dalam sayuran segar maupun olahan. Lebih lanjut, tingkat bioakses in vitro sudah cukup untuk memenuhi tunjangan diet yang direkomendasikan WHO atau RDA untuk anak-anak dan orang dewasa. Temuan ini dapat digunakan untuk mempromosikan pendekatan gizi untuk mengatasi kasus malnutrisi. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.